Tak seperti pelita templok ada anak bayi ya. Iya, suara dari mana tuh? Ya biasa dah, namanya rumah baru. Jadi sekeliling tuh ada suara anak bayi yang nangis ya. Iya, tapi memang tadi denger gak sih? Ada beberapa sosok ternama, dia bilang kalau kamu mau pindah rumah, 3 hari sebelum kamu pindah, itu kamu setel TV atau kamu setel radio, itu 24 jam nonstop selama 3 hari sebelum kamu pindah. Itu benar nggak sih, Bos, sebenarnya? Kalau misalkan penempatannya salah atau dan lain-lain, itu mempengaruhi. Nah, mempengaruhi. Nah, sepengalaman Bos menangani klien-klien yang sebelumnya, mereka ini tuh sudah sampai separah apa sih efeknya? Sampai nggak ada order. Halo penonton, kembali lagi bersama kami di channel GPP. Ada masalah? Tidak apa-apa. Jadi, ya hari ini mungkin kita akan bahas mengenai tentang pindah rumah nih, Bos, gitu kan? Jadi mungkin banyak pindah rumah baru. Pindah rumah baru, ya, gitu bukan, kan? Bukan rumah second. Ya, jadi mungkin ada beberapa dari kita juga yang sebenarnya sama nih seperti saya nih, Bos. Saya tuh masih awam banget kalau misalkan yang berhubungan dengan tradisi, kemudian dengan sembayangan, itu jujur saya sih masih awam banget ya, gimana cara ngaturnya gitu kan. Mungkin penonton juga bisa relate ya. Nah, pertanyaan hari ini atau topik hari ini yang mau kita bahas adalah kita mau pindah rumah, kemudian prosesnya. Ya, apa yang harus kita lakukan di pertama-tama nih. Nah, gitu. Mungkin kalau Bos bisa jelasin nggak, kalau misalkan kita mau pindah rumah ini, barang-barang apa yang harus kita siapin, atau bahkan kita tuh mesti ngitung dulu hari yang tepat atau jam yang tepat. Seperti apa sih, Bos, kira-kira? Pertama awal untuk kita akan pindah ke rumah baru, otomatis tanggal harus disiapkan, tanggal yang bagus untuk feng shui dari keluarga yang akan ditempati. Tanggal, jam, tanggal, hari, bulan, jam, tanggal, hari, bulan. Ya, itu kita harus tahu yang bagus yang mana gitu. Berdasarkan apa, Bos, biasanya kalau informasi hitung-hitungan? Oh, hitung-hitungan. Jadi kalau kayak saya orang awam nih, Bos, saya kan nggak ngerti nih, saya mesti cari hitungannya kemana ya gitu kan. Jadi kalau disarankan itu gimana? Kepada satu spiritual yang mengetahui feng shui. Oh, oke. Mungkin biasa disebutnya kayak suhu-suhu gitu ya. Ada kali di TV mungkin penonton yang zaman dulu pada tahu ya, suhuyo gitu yang biasa buat gitu ya, buat nomor handphone apa. Saat ini kan bukan hanya suhuyo, tapi banyak suhu yang bisa untuk mengetahui itu. Suhu yang kita percaya untuk kita nanya hari, waktu, tempat yang bagus gitu kan, untuk kita pindah gitu. Itu untuk awal kita tahu. Maaf nih penonton, aduh Bos abis makan cabe jadi tenggorokannya ada. Iya nih, gimana ya? Iya, Bos, jadi kita harus persiapin itu. Tapi kalau sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Bos, sebenarnya kenapa sih kita harus pilih tanggal, bulan, dan lain-lain itu? Fungsinya buat apa sih, Bos? Untuk kita mengetahui di saat kita pindah itu tidak kena hari naas. Hari bagus untuk penghuni rumahnya. Jadi kita cari hari yang terbagus, yang terbaik, tanggal, jamnya, dan langkah kaki untuk masuk ke pintu utama itu pun harus diketahui, kiri atau kanannya. Sampai kaki masuk juga harus begitu detail ya. Dan untuk pindahnya itu seandainya di situ dihitung pukul 6 pagi itu harus tepat. Itu untuk awal masuk rumah. Dan untuk sarana barang apa yang harus kita bawa, bahan pokok dari kebutuhan dapur. Jadi kalau mau datang itu mesti siapin barang-barang dulu ya. Apa-apa dulu yang mesti masuk ke dalam rumah sebelum yang menghuninya masuk. Jadi barang bawaan dulu, bahan pokok dapur itu yang pertama beras, air, dan pelita. Pelita itu ibaratnya pelita kehidupan untuk yang menghuni rumah ini. Rezekinya tidak padam. Pelita yang dimaksud ini maksudnya pelita lilin atau
Lampu listrik atau? Bukan kalau seandainya kita memakai lampu listrik itu seperti senter, ya nggak boleh padam sampai senter itu mati dengan sendirinya. Oh, oke. Makanya pakainya pelita seperti pelita templok. Ada anak bayi ya. Iya, suara dari mana tuh? Ya biasa dah, namanya rumah baru. Jadi sekeliling itu ada suara anak bayi yang nangis ya. Iya, tapi memang tadi denger gak sih? Iya, ada ya Kak. Mungkin ada anak yang main ya. Positive thinking aja kita. Ya udah positive thinking, karena kita kan membicarakan rumah. Nanti kalau dibicarakan terlalu banyak, Stanley jadi lama nih pindahnya. Gitu. Harus daripada lingkungan dan keadaannya gitu kan. Terus pelita kehidupan itu makanya dibutuhkan untuk kehidupan agar selalu menyala dan hoki rezeki pun tidak padam. Makanya pelita templok tuh zaman dulu kan ada tuh pelita templok. Mungkin yang menggunakan minyak tanah. Iya, lampu yang kayak biasa di abang nasi goreng tuh. Ya, seandainya yuk pindah dari rumah mertua atau dari rumah orang tua, itu lampu dari awal sudah dihidupkan tidak boleh padam. Itu yang utama masuk ke dalam rumah untuk kesejahteraan semua dan hoki rezekinya. Kalau yang percaya ya tidak akan padam. Matinya sampai itu habis, tidak boleh dipadamkan dengan kita. Padam sendirinya sampai minyak tanahnya habis, makanya minyak tanahnya jangan banyak-banyak. Oh iya. Lalu kedua itu beras. Iya. Melambangkan apa nih, Bos? Sama hoki rezeki juga. Kita menghormati Dewi Sri. Karena namanya orang Indonesia tidak ada beras dan akan jadi nasi itu kan rasanya nggak mungkin. Iya. Jadi kita maksudnya agar tidak kekurangan, kita harus menghormati dia, letak di tempat yang semestinya. Dua, air, sama unsurnya juga hoki rezeki juga. Karena kalau tanpa air bagaimana ceritanya orang hidup gitu kan? Sebagai simbol makan dan minuman selama kita tinggal di sini selalu tercukupi begitu ya. Selanjutnya perlengkapan dapur. Kopi, gula, garam, sasa, bumbu dapur selayaknya ibu-ibu masak ya. Itu harus disediakan dan itu terakhir itu masuk. Setelah itu masuk semua, barulah penghuninya setelah itu ranjang, kursi baru masuk. Nah itu sudah proses daripada kita pemberkatan rumah, memanggil penguasa tanah dan itu dewa Kongco Tutipaku. Kita memanggil dia dan itu pun butuh proses dan persediaan yang harus kita sediakan. Iya, jadi ada beberapa proses ya gitu ya Bos ya. Jadi ya sekali lagi penonton ini sih percaya nggak percaya karena kita yang di sini percaya itu ya. Karena kita kan memakai tradisi orang Tionghoa gitu. Dan kami memang biasanya mempersiapkan hal-hal ini dengan tujuan agar ketika nanti penghuni itu tinggal di sini itu bisa hidupnya dengan penuh kesejahteraan. Apa yang kita harapkan kebaikan, semuanya ya gitu. Jadi oke, menarik nih Bos, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan lain-lain. Nah, terus saya mau tanya gini Bos, kalau misalkan nih kita baru renovasi, pasti kan kita banyak orang ya, ketika dia mau tinggal satu tempat, mereka pasti renovasi dulu biasanya gitu kan. Nah, kalau misalkan mereka renovasi, terkadang orang-orang itu, udahlah sekalian gua taruh dulu deh, kasurnya udah pesen gitu kan, terus misalkan apalagi lemari udah pesen gitu. Nah, tapi seharusnya kalau sudah dibeli begitu, tidak boleh barang apapun masuk. Kecuali ibaratnya beras sama air itu tuan rumah dari rumah ini. Itu yang utama. Dia harus masuk dulu. Waduh, saya dapat barang-barang lain itu menyusul. Masuknya menyusul. Yang utama yang tadi Aib ucapkan, setelah rumah ini diberkati dengan kita Kongco Tutipaku. Untuk Kongco itu memberkati rumah kita. Gitu ya. Nah, terus saya ini kita berdasarkan studi kasusnya sekalian ya guys ya. Jadi
Saya kebetulan kan lagi renov juga nih bos. Memang sih saya kan karena orang awam, saya juga nggak ngerti ya harus mulai renovnya kapan. Tapi saya udah keburu mulai sebelum kita ini. Ya udahlah ya. Gitu. Iya. Nah, Untuk renov rumah pun, kalau seandainya mereka percaya dengan feng shui, itu harus tanya dengan orang yang ya hitung tanggalnya gitu ya. Kita untuk renov itu tanggal berapa, terus hari apa, jamnya pun. Seandainya mereka itu, kita kan udah pesen tukang nih, tukang itu tidak bisa standby sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kita masuk dulu untuk tandanya renov, ketok-ketok apa kayak yang penting hancur gitu. Simbol lah ya. Simbol untuk nanti setelah itu lanjutkan dengan tukang. Karena kita kan sudah dapat jamnya, harinya, tanggalnya. Simbol. Ini loh waktu yang tepat untuk you renov. Oh iya, kemarin saya udah terlanjur lagi, nggak apa-apa kali terlanjur, tidak bagaimana apa. lagi ya. Nah tapi yang saya mau nanya begini bos, kayak tadi kan mungkin ada yang udah taruh lemari, taruh ini, kebetulan saya juga udah taruh kasur nih. Oh, kalau kata orang kagak aci ya? Apa tuh kagak aci apa sih? Kagak fair. Nggak ngedil gitu loh. Kurang abdol. Kurang abdol. Ya, karena you tidak tahu, seharusnya itu tidak boleh masuk. Apapun nggak boleh. Nggak boleh ya? Kecuali kalau itu barang-barang konstruksi. Ya, itu boleh. Misalkan keramik, apa gitu. AC, kulkas, mebel. No. Itu namanya nggak sah. Terus gimana ya bos ya? Saya udah keburu masuk apa? Ya itu terserah Anda. Tapi gimana ya? Kira-kira kalau bagi mungkin penonton juga ada yang mengalami masa yang sama nih bos. Kebetulan menontonnya itu setelah ya udah terlanjur renov nih gitu kan. Sudah terlanjur renov tapi barang udah masuk. Apa yang mesti dilakukan gitu? Barangnya dikeluarin dulu aja. Keluarin lagi? Keluarin lagi. Wah, naruh di mana ya? Gitu ya terserah yo. Kalau rumah itu tuh sudah termasuk ada interior kitchen set, mebel kan nggak mungkin dong. Iya. Kan bukan interior, karena kita beli itu bahannya kan. Kalau kitchen set, tapi kan belum ada tempel kulkas. Iya, dia masih belum ada juga naro kompor, rabot. Itu nggak masalah, karena barang yang menempel di rumah itu. Oh, waduh. Tapi bos, kalau seandainya pertanyaan begini bos, misalkan nih, ya kan udah terlanjur, pasti ada beberapa orang yang terlanjur juga kan. Nah terus terlanjur dasar, iya sudah mandi sekali. Itu tuh salahnya tuh. Jadi ya namanya kita orang awam ya guys ya. Jadi banyak pasti kesalahan-kesalahan yang serupa seperti saya gitu. Ya solusinya cuman barang yang sudah masuk ke rumah itu, karena kita nggak tahu dan kita baru tahu, ya udah singkirin dulu. Singkirin dulu. Terus nanti kalau sana tempatnya aman, ya letakkan saja di depan. Kalau ada yang jaga itu juga, ya kalau enggak ya yuk kontrak. Iya. Balikin lagi ke rumah asal. Nanti akan pindah waktu tepatnya baru itu dibawa belakangan. Lalu yang tadi Ai bilang itu sudah masuk. Jadi tetap urutannya tuh harus sembayang dulu lah, ibaratnya minta izin, sekaligus bawa barang-barang yang tadi. Mohon diberkati rumah yang akan kita tinggali, karena kita mohon permisi pada pemilik tanah dimanapun juga, karena dia sifatnya itu dewa penguasa bumi tanah. Jadi kan nggak ada salahnya dan kita ada sopan dong. Iyalah. Untuk kita mohon izin sama dewa Kongco Tuti Pakung, mau menghuni rumah ini alamatnya di mana disebut. Nanti kita sembahyang kepada Kongco Tuti Pakung dan proses dari sepersemen itu di depan pintu utama. Pintu utama, Jadi mungkin untuk penonton banyak juga mungkin yang tidak satu tradisi dengan kami atau tidak satu agama dengan kami gitu kan. Nah mungkin bisa diartikannya seperti ini. Anggap saja kita sebagai orang Indonesia dengan adat ketimuran, kita itu harus mengutamakan sopan santun dan tata krama dimanapun kita berada, baik untuk yang ada maupun dengan yang tidak terlihat. Begitu. Ibaratnya kita memakai syarat bumi pertiwi ya. Ya gitu. Jadi yang kita bicarakan ini kurang lebih sama seperti yang tradisi-tradisi orang Indonesia lakukan pada umumnya. Dan kita tidak melupakan nenek moyang. Iya gitu. Jadi kita karena itu nenek moyang yang sudah dilakukan oleh mereka yang dulu kehidupan dulu. Lampau, mereka juga melakukan seperti itu gitu ya. Nah, oke bos, kalau begitu
berarti pertanyaannya begini bos, setelah dari kita melakukan izin dengan yang di atas gitu kan tidak menutup kemungkinan, namanya kita sekarang channel GPP. Maksudnya di atas itu apa nih? Maksudnya dengan ibaratnya dengan Tuhan kita minta izin juga gitu kan, Iya. bahwa Tuhan hari ini kita mau minta izin agar kita dilancarkan gitu kan, segala sesuatunya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan begini bos, kan ada sosok yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa terlihat. Nah, untuk yang sosok yang tidak bisa dilihat itu pasti sosok gaib. Ya, sosok gaib ini. Kalau yang bisa dilihat itu manusia berdaging. Betul. Untuk sosok gaib ini, mungkin ada banyak pertanyaan seperti ini. Apakah kita perlu izin juga dengan mereka, atau dengan kita melakukan seperti upacara di awal itu sudah cukup, bos? Kalau untuk makhluk yang tidak terlihat, itu mesti panggil orang yang mengetahui untuk di mana nih celah-celah di mana makhluk gaib itu yang positif atau yang negatif. Ya. Kalau yang makhluk halus itu positif, ibaratnya itu asli penunggu rumah. Nah, kalau dia sifatnya memang penunggu rumah, makhluk gaib itu tidak akan mengganggu isi rumah. Tapi berarti kalau penghuni asli sini udah pasti positif, bos? Pasti. Dan bentuk daripada penunggu asli rumah ini tidak selalu melulu bentuknya seperti manusia. Oh iya, mungkin maksudnya ada yang bentuknya dia tingginya lebih daripada manusia dan punya taring atau apa dan lain-lain. Ya, tapi kita lihat juga unsur dia itu panas atau tidak gitu. Kalau sumpah unsur dia panas, otomatis kita singkirin itu makhluk gaib. Panas berarti negatif atau enggak, bos? Bukan negatif loh. Oh, dia positif tapi unsurnya panas. Maksudnya dalam gitu loh. Namanya makhluk gaib itu kadang-kadang suka anarkis untuk mengganggu orang yang nempatin rumah ini, gitu kan? Ada aja tuh yang dia buat untuk kita tidak nyaman. Terus terkadang dia juga tidak peduli dengan penghuni sini, penghuni manusianya. Jadi unsurnya itu tidak panas. Dan yang panas itu yang harus kita untuk kendalikan, yang harus kita singkirkan gitu. Kita harus bicara dengan dia. Memang seandainya dahulu ini tempat dia, tapi kan dengan manusia sekarang karena ini sudah jadi rumah gitu kan. Jadi ibaratnya dia tidak layak lagi untuk tempat sini. Seandainya dia bertanya harus kemana dia? Banyak sekali pohon-pohon besar yang seandainya belum ada penghuninya. Ya silakan pergi ke sana. Dan itu untuk cara dia pengurusannya harus orang yang bisa, yang ada punya sesuatu ilmu. Iya, kalau enggak mungkin ini sih persepsi saya, bos ya. Mungkin nanti bukan kalau hanya orang biasa dia nggak akan bisa patuh. Dan mungkin bukan ke arah patuhnya kali, bos. Secara tata kerama pun belum tentu orang yang nggak mengerti itu bisa bicaranya dengan baik begitu ya. Mungkin kalau mereka tidak tahu yang dirasa ini kok rumah rasanya memang sih kelihatannya intelek gitu kan. Perabotan pun looks semuanya gitu kan. Looks good. Tapi kenapa nih kok hoki rezeki pas buat tinggal di sini seret ya gitu. Kayaknya nggak secemerlang waktu belum pindah kemari. Nah itu mereka tidak tahu tuh unsur yang begitu kan. Terus seandainya yang biasanya dia punya anak balita, anaknya waktu belum pindah sehat-sehat sini sakitan aja. Itu sangat mempengaruhi. Setiap malam nangis ya, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Itulah unsur dia. Iya. Wah, banyak banget nih yang saya mesti pelajarin nih, bos. Itu banyak sekali kalau kita mau daripada lingkungan, mungkin kan lingkungannya nyaman. Karena dilihat dengan orang yang bisa mengetahui gaib, bukan main, ini seperti pasar. Ya guys, jadi memang kebetulan rumah saya ini baru mau akan ditinggali 1-2 bulan lagi. Memang udah sekitar 1 tahun ini memang belum ditinggalin. Iya. Dan otomatis pasti ada aja lah yang menghuni ya, bos ya gitu ya. Tadi bos masuk ke sini aja, setiap langkah di belakang dapur itu yang itu tinggi banget itu. Kalau bos rasa unsurnya panas itu. Panas ya? Iya. Dan sewaktu kita masuk pun dia bertanya, ada apa mau kedatang kemari gitu kan? Ya kita jelaskan kalau kita dari sini bukan untuk mengganggu kan. Panas berarti di bawah itu. Iya, jadi kita agak ajak dia komunikasi. Gimana itu bos biar nggak panas? Apa kita pasang AC apa gimana? Ini udah cukup lumayan.
Adem padahal ya. Iya, Pak, kurang dingin mungkin. Enggak. Es batu gitu kita kasih. Bos udah disediain dulu. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau untuk menghadapi sama apa? Makhluk gaib itu Sosok gaib. jangan dikasih makan. Nah, itu juga banyak yang salah nih. Berarti sosok gaib itu kalau misalkan selain kita ngadain upacara, begitu pas mau pindah, sosok gaib kita juga mesti ada tata krama dan itu harus dilakukan dengan orang yang mengerti. Yang ya. mengerti. Sekali lagi orang yang mengerti. Orang yang mengerti di bidangnya. Agar tidak salah karena Ya. takutnya mungkin niat kita baik, tapi penyampaian kita tidak bagus sehingga sosok gaib itu jadi tidak senang sama kita. Tidak suka. Nah, karena sekali lagi kita kan namanya berbeda alam dan tata kramanya itu juga berbeda ya, cara bicara, cara penyampaian sampai kalau kita mau tolong dong apa mungkin Bapak atau Ibu bisa pindah dulu karena kami mau tinggal di sini begitu. Bahasanya kan mungkin lain, ada yang menyinggung atau yang enggak gitu. Kalau kita seandainya permisi dengan cara yang tadi Yo bilang, nanti dia balik lagi. Oh, kenapa? Balik lagi begini, lu suruh gue pindah, emang lu nyariin gua buat ngontrak, terus lu ngebayarin kontrakan gua. Oh, jadi orang yang spiritual itu sekalian membantu untuk memberikan mereka rumah juga ya? Ditempatkan gitu. Iya, kalau enggak- seandainya kita nggak mau ini nih, derajat kita sama dia beda gitu kan. Kalangan rakyat jelata lah dia. Kita orang kaya nih intelek. Pergi lu dari sini. Ini gue mau tinggalin. Terus saya mau tinggal mana? Terserah lu. Ini rumah gua gitu kan. Tapi kan dari awalnya ini rumah saya. Iya gua ngerti. Tapi kan lu lihat dong. Sekarang ini kan rupanya pohon. Udah bentuknya rumah gitu kan. Iya, iya, iya. Itu yang agak bandel. Jadi kita agak basic kasar juga pada dia gitu kan. Kalau seandainya dia memang penghuni rumah tetap di sini makhluk gaib, ya kita harus hormati dia. Tapi kita harus bicara karena kita di sini ada anak bayi atau segala macam. Tolong dijaga, dilindungi rumah ini dan jangan mengganggu anak balita saya. Dan mereka pun akan paham karena jenisnya itu tidak negatif ya. Jahat, mereka tidak jahat. Oh iya Itu benar. dia. Jadi kenapa dibutuhkan? Ada sopan santunnya juga sih, Stan. Iya, jadi kenapa dibutuhkan orang spiritual untuk yang ngurusin hal seperti ini? Karena kalau misalkan contoh tadi seperti saya orang awam, kemudian saya bilang permisi biar pindah. Nah mungkin dia akan pindah sementara karena dia pun sendiri juga, ya lu oke, lu suruh gue pindah karena kesopanan lu, saya hargain, saya pindah dulu sementara. Tapi setelah itu, iya juga ya, saya mesti tinggal di mana ya gitu kan? Ada juga orang yang mengetahui seperti ini, Stan. Ada nih makhluk gaib. Dia itu sifatnya bukannya positif ya, negatif. Tapi orang itu membiarkan saja gitu, malah diberi perintah seminggu sekali untuk sediain air putih lah, makanan itu agak bagus sifatnya. Namanya kita bukannya tidak menghargai makhluk gaib itu, membiarkan dia menghuni rumah kita yang auranya tidak positif. Jadi ibaratnya kita kasih makan dia nggak akan pergi. Dia selalu nagih dan nagih gitu. Seandainya suatu saat kita lupa untuk menyediakan apa yang dia mau, marah ya? Adalah ulah dia mengganggu daripada penghuni rumahnya. Iya, jadi makanya lebih baik nggak usah janji apa-apa ya bos ya. Lebih baik nggak usah dikasih makan. Jadi berikan dia kedamaian atau pelimpahan jasa untuk untuk makhluk gaib itu, dan alangkah bagusnya tidak di sini gitu. Seandainya dia suka pohon ya cari sendiri pohon. Kalau seumpama dia itu berontak dan mau dicariin, gua nggak mau cariin rumah lu cari aja sendiri. Kalau dia bangun ya otomatis kita perang sama dia lah itu. Atau mungkin kita bisa bantu cari ini rumah di sini deh, lu tinggal deh. Kalau misalkan setelah dia udah kasih tempat, itu kita kalau kita janjikan seperti itu, otomatis kita harus nganterin makhluk gaib itu ke posisi. jadi mendingan suruh dia cari sendiri aja ya. Cari sendiri. Kalau sampai kita cariin, otomatis kita nganterin dia. Kalau kita tendang depak, ngamplang kemana serah Anda. Itu kita udah pakai kekerasan. Itu tergantung dari spiritualnya, ilmunya lumayan apa tidak, sehingga makhluk seperti itu agak tunduk sama kita, patuh dia pergi. Kalau kita mempunyai sesuatunya masih tinggi dia akan
aleman, belagu segala macam. Iya. Itu dia. Oke. Tapi kan udah dingin juga masih aja ya. Masih panas ya? Iya begitu. Kipas, geser dikit. Aduh. Geser dikit. Oh. Oke, kalau gitu. Nah, berarti untuk sampai sini penonton mungkin juga udah bisa jelas ya. Jadi kenapa dibutuhkan orang spiritual? Peletakan tempat tidur, kursi tamu, lalu peletakan dapur harus posisi di mana. Itu harus ada Hong Shui kalau mereka mempercayai Hong Shui. Dan arah daripada kompor ngadepnya kemana gitu kan. Jangan sembarang, itu mempengaruhi hoki rezeki daripada kepala rumah tangga. Mempengaruhi sekali. Kalau kita letak daripada masaknya salah ngadepnya. Itu ada tata-tata caranya, letaknya di mana. Dapur harus posisinya di mana gitu, ruangannya di mana. Begitupun dengan letakkan tempat tidur. Harus seperti apa gitu. Oh, boleh dong berarti bos, nanti kalau misalkan saya pindah gitu kan. Kalau bos ada waktu gitu kan, boleh ikut bantu-bantu. Ini bagusnya sini. Jadi bos kuli dong. Boleh ya bos ya? Enggak kuli bos udah suruh aja. Tunjuk. Pindah sini. Dapur di sini, kompornya ngadepnya timur mana? Kan rumah lu hadapnya kemana gitu. Iya kayak gitu-gitu. Bisa. Bisa ya bos ya. Ya Umi Topo kesananya jodoh. Kamsia bos. Ya, jadi... Dan tempat tidur ini begini letaknya gimana ceritanya ya? Kalau seandainya dia ngadepnya ke sana itu mutus jalan. Kalau ngadepnya ke sini, adabnya kamar mandi. Nggak boleh tuh? Nggak boleh. Ranjang dengan lemari pakaian, apalagi ada kaca, itu nggak boleh. Ini lemari nih, ada kaca, ranjang di sini. Kaki kita ngadepin. Iya, saya sering dengar tuh, kenapa ya kalau gitu? Sakitan kitanya, baru sembuh sakit lagi. Oh, gampang sakit. Iya, jadi bagusnya ini ranjang, ini lemari, tidak boleh begini. Jadi harus sejajar. Seandainya sejajar, di depannya ini jalan raya nih, motong hoki rezeki kita. Jadi kita harus sejajar dengan jalan depan jalan rumah raya kita, gitu ya. depan rumah kita. Nggak boleh, itu namanya motong hoki rezeki. Agak seret sih kalau itu mah. Iya sih, memang banyak. Tapi susah. Jadi kalau untuk menanggulangi ini, ada ke sono, yuk potong rezeki loh, itu kan jalan. Atau mungkin begini bos, seandainya ke sini, saya ada rencana gini nih, memang ini kan itu kamar mandi, jadi harus pakai tirai. Nah, saya ada rencana saya mau pasang. Nah, ini mungkin buat penonton juga ya. Jadi kalau misalkan ini nggak boleh, tapi kalau misalkan kita pasang lemari di sini kan menutup tuh bos. Itu membatalkan dari yang buruk itu nggak sih? Tergantung, seandainya posisi lemarinya hadap ke sini, posisi ranjangnya ngadep kemana? Sini. Jadi lemarinya ngadep ke sana, ini kasurnya ngadep ke sini. Gitu. Jadi kita di belakangnya lebih baik taruhin pakai tirai. Oh, tirai. Iya. Kalau seandainya membaring ke sini, itu depan kamar mandi nih, pakai tirai dia kehalang, ya. Otomatis lemari pakaian itu di pojok situ, itu jendela terhalang. Itu nggak masalah. Iya. Jadi harus pakai tirai, mengantisipasinya. Mengantisipasi. Aduh, bos ribet amat ini ya. Aduh, susah ya. Emang apa namanya, feng shui seperti itu memang sepele ya bos ya. Tapi tapi dampaknya kerasa loh. Kalau seandainya kita sudah nempati rumah, dalam rumah itu tidak boleh ada tiang. Seandainya tiang itu tidak bisa untuk disingkirkan, kita untuk menyamarkan tiang itu seperti tiang pakai hiasan sekat lemari. Ya, untuk menyamarkan tiang itu. Iya sih, tapi kalau memang ya itu sih guys ya, tergantung orang ya. Sekali lagi, kalau menurut saya pribadi sih memang ini kelihatannya sepele, dan menurut saya tuh selama halnya masih bawa dampak positif, dipercayai, ya kenapa nggak kita lakukan kan? Itu kita memaksimalkan ibaratnya pendapatan kita dan kebahagiaan kita selama kita tinggal di rumah ini gitu loh mungkin. Dan yang menghuni sini selalu sehat.
Ya. Yang utama itu kan kita harus sehat. Sehat. Karena kalau seandainya kita sehat, melakukan aktivitas apapun tidak terganggu. Ya. Tapi kalau kita bicara feng shui seperti ini, Bos, sebenarnya tuh menurut saya ada beberapa hal yang masuk logika juga sih. Kayak contohnya misalkan ada orang bilang nih, kayaknya kalau kompor ditaruh itu atasnya nggak boleh ada ruangan atau kamar gitu kan. Ya. Nah itu katanya bisa bawa Itu kan panas sama tinggal. kamar mandi. Nah, ya itu sebenarnya kalau secara logika sebenarnya bisa diterima sih, karena namanya orang masak, api itu kan panas ya ke atas kan. Tapi nggak juga kan. Di atasnya itu kan bisa pakai penyedot hawa. Ya beberapa orang rumah zaman dulu mah nggak ada kali, Bos. Itu cuman yang punya Ini kan banyak duit. yang kita omongin bukan yang zaman now. Iya sih, tapi kalau buat orang yang nggak punya duit kan, ibaratnya kita taruh kompor deh di bawah. Terus nggak jauh dari kita, mending kalau rumah kita jaraknya tinggi ya atasnya. Tapi kalau nggak terlalu tinggi, kena panas kompor kan otomatis, aduh ini kamar gerah amat ya. Orang namanya kalau udah gerah, pasti kan baunya emosian kan, Bos. Dan ada lagi yang bikin ibaratnya masuk logika antara believe it or not. Untuk menghalau hawa-hawa gaib atau penghuni itu, setel apa ya? Oh jadi gini, saya tuh sebelum bikin konten ini guys, saya tuh ada sempet baca di internet tentang satu mitos yang namanya, Bos coba lurusin nih ya. Lurusin. Jadi Bos pembuat jalan tol, tidak jalan tikus, jadi harus diluruskan. Iya, jadi saya dengar kalau misalkan ada beberapa sosok ternama, dia bilang kalau kamu mau pindah rumah, 3 hari sebelum kamu pindah, itu kamu setel TV atau kamu setel radio, itu 24 jam nonstop selama 3 hari sebelum kamu pindah. Itu benar nggak sih, Bos, sebenarnya? Selama 3 hari setel radio sama setel televisi. Iya. Setelah itu mati sendiri. Setelah itu mungkin setelah 3 hari penghuninya sudah datang untuk tinggal. Gitu. Penghuni dari gaibnya? Menurut yang saya baca di internet itu, iya. Katanya kalau kita nyarain TV sama radio, frekuensi mereka itu mengganggu si makhluk astral itu agar mereka tidak tinggal di situ gitu. Ada percaya juga. Oh, berarti ada benernya juga nih? Iya. Karena gelombang daripada televisi, gelombang daripada radio itu unsurnya api. Listrik, panas. Listrik, ya. panas. Ya. Mereka pasti tidak suka karena di samping itu ada, biasa makhluk gaib itu takut dengan pencahayaan. Oke. Dan sinar-sinar yang panas. Selama 3 hari, mereka tidak ada pergi. Oh, berarti benar sampai sini nih? Iya, sampai sini. Setelah itu, kalau memang dipercayai itu alat perfect, sempurna, seharusnya selama you tinggal di sini, televisi sama radio tidak boleh mati. Boros listrik ya? Ya, alat listrik pasti boros. Lalu, berapa televisi yang harus disediakan? Enggak, tapi memangnya kenapa, Bos, kalau misalkan seandainya kita udah tinggal, berarti kan udah kita nih, kita udah aktivitas nih kan. TV itu boleh mati dong? Nggak boleh. Kalau mati kenapa? Dia akan datang lagi, karena unsur daripada yang pertama kali digunakan sudah tidak ada. Oh. Jadi otomatis selama you tinggal di sini, televisi sama radio selalu nyala. Oh. Dan kita bisa menggantinya dengan, kalau kita kepercayaan itu, setel satu mantra di bentuk radio. Oh. Dan itu 24 jam nyala dan itu mantra. Oh, jadi Gelombang daripada apinya, gelombang daripada setrumnya itu akan selalu panas hawa. Dan ditambah lagi dengan satu mantra-mantra yang selalu dibaca, jadi 24 jam. Itu baru boleh. Jadi Masuk logika. Kalau sana cuma 3 hari, makhluk gaib itu akan pergi. Radio sama televisi yang mati, dia balik lagi. ini percuma ya. Jadi makanya kalau itu digunakan, selama you tinggal di sini, radio dan televisi tidak boleh padam. Atau beli TV juga cuma dipakai buat kayak gitu ya, gimana ya? Apa tapi mungkin Ya bejat lah televisi sama radio 24 jam. Tapi begini, Bos, misalkan Televisi lama-lama capek itu. Iya, televisi capek ya. Makanya diganti dengan yang tadi Ai bilang, radio yang bunyi lemkeng 24 jam, karena gelombang daripada setrumnya naik, dan yang dibacanya itu satu mantra kebaikan, sehingga makhluk gaib itu rada ogah.
Iya, kalau kelamaan juga kayaknya nanti makhluk gaibnya malah jadi terlalu nyaman, dia nonton TV malah ya bos ya? Iya. Seandainya kita akan menempati rumah ini tanggal 5, Ya. pemberkatan daripada semuanya itu dilakukan tanggal 4. Oke, 1 hari sebelum. Ya. Itu udah selesai itu kunci pintu utama, nggak boleh masuk dulu, orang pun tidak boleh. Setiap ruangan nyala 24 jam lampu. Oke. Itu untuk kebahagiaan, hoki, rezeki. Bagus. Iya. Nah, setelah kita pindah, yang tadi Ai sebut, apa-apa yang pertama dimasukin, Barang-barang. barulah boleh dipadamin lampu. Karena kita penghuninya sudah tinggal di sana ya. Iya. Oke. Cukup jelas? Saya hari ini belajar banyak nih bos. Iya. Terima kasih loh bos. Tapi saya lebih terima kasih lagi kalau nanti saya mau pindah, kayaknya bisa dibantu ya bos ya, untuk diatur gini ya. Ini tinggal hubungin Ai aja. Iya, Itu pun siap. kalau Ai lagi ada waktu, biasanya Ai suka dipanggil gitu. Iya nih, memang penonton bos kita ini sibuk ya, banyak juga orang yang untuk konsultasi gitu, termasuk saat pemberkatan gini biasa bos juga nangani ya. Iya. Bukan hanya rumah sih sebenarnya. Seandainya ada perusahaan gitu kan, Oh, tempat dagang. tempat perusahaan apa sih? Apa sih? Dulu tuh kita urus satu perusahaan yang ekspor, impor, apa barang, kirim barang ke luar negeri, Oh, ekspedisi. Cara dia letakkan itunya salah, terus dari warna kantornya itu salah. Jadi kita tata peletakan kantornya, ngadepnya harus ke sini, harus bagaimana, dan warna ruangannya harus agak gimana. Setelah dia renov itu dia merasakan perubahannya gitu kan. Oh, oke, ini menarik nih. Mungkin dari tadi kita bahasnya soal yang baik-baik ya bos ya. Misalkan kita atur begini biar bagus-bagus nih. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan penempatannya salah atau dan lain-lain, Itu mempengaruhi. nah mempengaruhi. Nah, sepengalaman bos menangani klien-klien yang sebelumnya, mereka ini tuh sudah sampai separah apa sih efeknya? Sampai nggak ada order. Oh, sampai nggak ada order Nggak ada usahanya? order. Oh, Sampai nggak ada order, terus diberesin itu semua, dia pun terkejut. Order itu masuk untuk dia kirim ke luar negeri. oh, oke. Berarti memang dampaknya itu se ekstrim itu ya. Ya. Saya pikir cuman ibaratnya mungkin orang kerjanya jadi kayak malas-malesan atau misalkan orang kerjanya Dan kalau seandainya begitu marah-marah. tuh, kinerja daripada pegawainya itu mempengaruhi kinerjanya, mempengaruhi. Saya nggak pikir sampai se ekstrim itu loh. Mungkin saya pikirnya cuman kayak ya kayak gitu aja gitu. Ternyata sampai ke penghasilan juga Iya, separah itu ya. mempengaruhi. Oke. Jadi pada saat itu bos, Walaupun itu dia itu kepercayaannya beda ya. oh, nah ini Mana? menarik nih. Mungkin bos bisa ceritakan sedikit nggak waktu itu kejadian awalnya, kenapa orang ini sampai kontak bos itu, apa yang dia alami Ya dulu mungkin itu? karena dia jodoh, tiba-tiba dia datang sama Ai. Kenapa dia waktu awalnya, maksudnya ordernya sudah susah, Sepi. sepi parah pada saat Iya. itu. Usahanya udah berjalan berapa lama bos? Ingat nggak? Udah lama. Oh, jadi perusahaan udah Lebih lama. daripada 15 tahun ya. Jadi kemari-kemarinya itu agak merosot, sehingga dia kalang kabut, nggak ada order. Tapi di tempat yang sama 15 Tapi tahun di itu? tempat yang sama. Oke. Di samping itu dia ada kiriman-kiriman gaib untuk perusahaannya, jadi Oh, saingan bisnis. harus pilot gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan keburukan itu datang, memang mungkin ada tergantung orang ya bos ya. Ada yang lu dagang dulu deh 5 tahun baru berasa tuh. Atau dagang kayak tadi nih 15 tahun baru berasa. Tapi kalau misalkan kita atur dari awal dengan baik, mau 15 tahun, mau Iya. 20 tahun itu nggak akan kenapa-napa ya. Kalau selama orang itu jalannya lempeng-lempeng aja kali. Selama jalan itu lempeng-lempeng juga dan Lurus. Feng Shui juga kita atur Iya. biar bagus Iya. gitu. Jadi orang yang seperti itu tuh, kalau seandainya dia sudah cocok sama kita, otomatis mereka itu selalu konsultasi sama kita gitu. Karena mereka sudah merasakan Iya. perubahannya ya gitu. Segala macamnya dia akan tanyakan sama yang tahu. Hmm. Sampai orang itu tempat usahanya
dibikin untuk sepi segala macam, sampai di dalam remerinya itu nih Stan, dia terkejut karena ada bentuk pocong-pocong. Maksudnya tadi pocong? Bukan, boneka diikat seperti pocong Di dalam pabriknya dia? iya, dalam lemarinya loh bahkan, dan itu diketemukan sama dia, perusahaannya, iya, sampai dia kaget. Waduh. Nah itu harus diberesin, dan secara gaib saya lihat di depan katedral itu dia seperti ditutupin tirai hitam. Oh. Sehingga hoki rezeki masuk ke dia tuh nggak mau masuk. Kalau orang usaha jualan dagang dan itu dikenai oleh orang sama ini ingin saingan bisnis itu kan, itu dia taruh hal-hal buruk di depan toko seumpama. Jadi orang yang jual gini, pembeli nggak ada. Nah, sedangkan pembeli itu tidak bisa lihat, lu dagang ya? Tokonya tutup terus sih, padahal dia tiap hari. Banyak tuh dihalangi dia. Ada satu, ya banyak sih kasusnya. Entah dia ditutup dengan satu tirai gaib sehingga yang mata kasar biasa tak bisa lihat. Seolah-olah toko itu ya tutup gitu ya? Iya, itu bisa. Itu sangat mempengaruhi. Dan ada juga yang konsultasi sama Ayu gitu. Jadi waktu pas akhirnya kan orang itu kan ketemu sama bos nih, dia bilang, bos saya minta tolong dong dibantu. Nah, waktu bos menyelesaikan misi itu ibaratnya, ada ketemu kendala apa nggak bos pada saat itu? Kendala yang Ai temui ya cuman hal gaib aja. Kayak misalkan itu kan yang penting selama kendala itu datang ya bos bersihin gitu kan. Nah, untuk sampai pernah Ai tangani orang udah usahanya cuma satu, sepi, dan itu bengkel motor, dan segala bengkel itu kan harus ada apanya tuh? Apa tuh? Pernik apa namanya, aksesoris, spare part ya, spare part biasa. Sampai dia nyari anak buah pun nggak ada yang mau. Maksudnya nggak ada yang mau, maksudnya dia nyari anak buah sampai susah. Karyawannya susah. Susah, semuanya pada berhenti gitu kan. Ai tanganin itu, terus dia konsultasi lagi, bagaimana selama 1 minggu, bagaimana sudah ditangani? Ami Topo kata dia, ada banyak masuk order, jadi otomatis seolah-olah ini pingin tahu bakul nasi lah ibarat. Jadi sewaktu belum ditangani, yuk sehari dapat berapa gitu kan, tapi setelah ditangani yuk dapat berapa begitu. Ya udah seperti itu. Tapi kalau orangnya ya enak, kita aja komunikasi, bukan artinya kita ingin tahu hoki rezeki dia masuk hari ini kan, cuma ingin lihat perubahan apa yang sudah ditangani gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Ya ibaratnya orang. Jadi kalau dia udah gitu. Sudah dia kuat, sudah apa, ya udah kita lepas. Iya. Dan kalau pertanyaannya begini bos, misalkan orang itu sudah melakukan dan mengundang bos gitu kan, efeknya itu sampai kapan bisa dagangannya itu bagus dan lain-lain? Apakah selamanya atau sementara? Atau? Selama yang seandainya kita lihat lokasi dia terus kita bisa untuk menangani perubahan dari apa yang dia rasa, itu sebenarnya sih nggak terlalu lama ya. Paling 1 minggu atau 3 hari lah. Oke, prosesnya 3 hari sampai 1 minggu gitu. Karena kita semuanya udah beresin dia dan kita udah bersihkan dari hal-hal klinik-klinik yang hal-hal gaib yang untuk usahanya itu jadi pailit. Nah, kalau misalkan dengan proses tadi, efek untuk usahanya biar bisa bagus ini, itu bertahan berapa lama itu? Pasti dia ada gejala. Kalau seandainya pendapatan dia udah bagus, terus kayaknya ada gejala, ada gejala yang dia rasakan gitu, ya dia komunikasi lagi. Dan kita semaksimal mungkin untuk mempertahankan posisi yang dia rasa udah enak, kita harus pasang apa gitu. Berarti begini, mungkin saya rangkum sedikit ya bos ya. Berarti bos dan kita itu membersihkan, membuat ini sebagai kayak lembaran baru gitu ya. Dan kita berusaha untuk hal-hal buruk itu nggak bisa kena lagi. Nah, kita hanya tugasnya bisa menjaga. Tapi kalau sewaktu-waktu itu tiba, ya kita juga nggak bisa tahu kapan gitu. Tapi
selama kita masih berkomunikasi dengan bos, ini baiknya bagaimana kok saya ngalamin begini, Tapi itu harus- akan bisa diatasi. Harus ya. mengikuti aturan. Maksudnya begini, seandainya you punya usaha, pasti otomatis hal-hal yang tidak bagus itu harus dihindari. Main judi, Oke, main judi pantangan nih, main perempuan, main perempuan, mabuk-mabukan, mabuk-mabukan. yang mengikuti aturan agama yang bagus itu harus dihindari. Ya, jadi Kalau seandainya mereka melakukan tetap itu, fungsi AI tidak akan berjalan. Karena yang menjalaninya pun tidak bagus jalannya. Black and white, tidak akan bisa nyampur. Kalau diaduk jadi kopi susu. iya. Ya, berarti mungkin Kopi susu manis rasanya. Untuk yang kopi susu asli. Kalau kopi susu urusannya gaib, no way. iya. Itu tidak bagus. Semuanya tergantung daripada orang yang menjalankan usahanya itu. Ya, berarti Ingat selalu sama Yang Maha Kuasa, memohon, berdoa untuk buka usaha di pagi hari ini. Semoga mendapatkan hoki rezeki untuk menghidupi keluarga, gitu, diberikan kesehatan. Memohon tuh Yang Maha Kuasa itu tidak boleh untuk dilupakan. Betul? ya. Yang setuju angkat tangan. Wah, nggak ada yang pada usaha. Iya, berarti intinya yang kita usahakan ini karena kan kita juga bukan seorang dukun ya atau orang yang mengilmu dengan ilmu gelap, makanya harus disertai dengan kita perbuatan juga baik sehari-hari agar selaras dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Oke. Kalau seandainya mereka tidak selaras, ya bagaimana? bagaimana? Kayak Dan tadi, air pun tidak kopi bisa membantu. susu tidak Kopi bisa. susu untuk dimakan, no way. Nggak bisa. Tapi kalau untuk aura, no way. Gitu. Ya, oke lah kalau gitu bos. Saya belajar banyak hari ini. Ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan nanti kita juga mungkin nggak tahu juga ada penonton yang mungkin berjodoh dengan bos, karena tahu bisa ngobrol juga ya untuk konsultasi ya sewaktu-waktu gitu kita bisa open untuk tanya-tanya tentang tempat usaha atau misalkan seperti saya nih contohnya saya baru mau pindah bos, rumah. rumah gitu saya kan. kok ini rumahnya angker amat gitu ya. Iya. Iya kok tuh angker. Ada hal-hal klinik yang air rasa. Ya boleh. Bos bersedia saya undang. Sebelum diundang, boleh nggak kirimin lokasi video rumahnya, terus kirimin ke Ai baru bisa lihat. Beh, nih sudut ini begini amat. Nih, peletakannya salah. Gitu. Jadi ya itu mungkin nanti dari kalian mengkontak kami juga bisa melakukan beberapa prosedur dulu sebelum kita meninjau lokasi gitu. Tapi ya mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa banyak membantu teman-teman di luar sana ya bos ya. Semoga. Gitu loh. Jadi akhir kata mungkin ada yang mau disampaikan terakhir untuk penonton pesan-pesan? Tidak ada, hanya pesan pada you aja. Mungkin buat orang yang tidak satu tradisi dengan kita atau tidak satu agama dengan kita, ada saran terakhir nggak bos? Apa yang mereka harus lakukan gitu? Kalau menurut bos, walaupun kita tidak satu kepercayaan, yang awal bos ucapin itu semua pun pakai. Karena tradisi dari nenek moyang gitu ya. Sepertinya muslim pun seandainya mau pindah rumah, dia kepercayaan muslim yang digunakan ya tadi yang seperti tadi. Oh iya, mereka ada selamatan gitu-gitu juga ya, orang Jawa ya, bukan muslim aja. Dan beras, air, yang utama masuk itu pelita. Lalu bumbu dapur. Kalau bos anjurkan sih yang awal itu harus digunakan ya, karena untuk keberkahan seisi rumah, keberkahan, kebahagiaan, dan juga kesehatan. Karena semuanya itu apa yang dibawa unsurnya ada, arti maksudnya itu ada. Dan apa yang dijelaskan itu akan masuk logika pada orang yang menjalankannya itu. Intinya hanya satu, tidak mau satu orang pun yang hidupnya susah. Ya bos juga nggak mau hidup susah. Itu aja pesannya. Oke, kalau gitu guys, semoga kalian bisa belajar banyak di video kami yang kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, bingung tentang apapun, kalian bisa komentar di bawah. Iya. Jangan lupa kalian like,
subscribe, dan Subscribe. juga komen tadi Komen. pertanyaan di bawah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.